Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah mengenai pengamatan perilaku individu yang dipersembahkan oleh Lita Verina Iksanika dengan nomor pokok mahasiswa 10120169169 kelas C6 Manajemen Digital University. Latar belakang pengamatan. Pengamatan mengenai perilaku individu dilakukan terhadap 5 orang karyawan pada suatu perusahaan yang termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank. Pengamatan berkaitan dengan dasar-dasar perilaku individu, nilai dan sikap kerja, kepribadian dan emosi dalam bekerja, serta persepsi dan pengambilan keputusan. Tujuan pengamatan dilakukan untuk memenuhi penugasan evaluasi tengah semester genap mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Lili Nirmalasari SPD MM dan Bapak Pulzefulung Puryana SE MSI. Yang pertama, dasar-dasar perilaku individu. Individu 1 belum menikah, seorang marketing memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama. Individu 2 sudah menikah, seorang marketing memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama. Individu 3 belum menikah, seorang admin memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama. Individu 4 sudah menikah, seorang collection officer memiliki pengalaman kerja pada beberapa bidang berbeda. Sedangkan individu 5 sudah menikah, seorang collection officer memiliki pengalaman kerja pada beberapa bidang yang berbeda-beda pula. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada perusahaan tersebut terhadap 5 individu, perusahaan tidak memperhatikan hal-hal karakter biografis pada setiap pekerjanya. Mereka lebih memperhatikan pada masa kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, nilai dan sikap dalam bekerja. Individu 1 menginginkan kebebasan saat bekerja, berkeinginan tetap bekerja pada perusahaan saat ini. Individu 2 menginginkan kebebasan saat bekerja, berkeinginan tetap bekerja pada perusahaan saat ini. Individu 3 menginginkan kebebasan saat bekerja, selalu ingin terlibat dalam setiap pekerjaan. Individu 4 menginginkan kebebasan saat bekerja, merasa puas dengan satu jenis pekerjaan. Individu 5 memiliki ambisi terhadap pekerjaan, serta berkeinginan tetap bekerja pada perusahaan saat ini. Kelima individu mempunyai keinginan untuk merasakan kebebasan pada saat bekerja. Maksudnya adalah mengenai waktu kerja, karena perusahaan tidak menetapkan waktu bekerja yang tetap, bahkan mereka diharuskan masuk kerja pada saat hari libur dan diharuskan pulang larut malam ketika beberapa hari sebelum akhir bulan. Sedangkan sikap yang ditunjukkan individu 1, 2, dan 5 cenderung sama. Mereka menyikapi pekerjaannya dengan merasa puas. Mereka ingin tetap berada pada perusahaan dan tidak berencana untuk berpindah tempat kerja dalam waktu dekat. Sedangkan individu 3 selalu ingin terlibat dalam setiap pekerjaan. Hal ini tentu saja didasari pada pengalaman kerjanya yang baru sedikit. Sedangkan individu 4 merasa puas dengan satu jenis pekerjaan karena ia sudah merasakan beberapa bidang pekerjaan yang akhirnya pada saat ini ia memilih untuk tetap dengan satu jenis pekerjaan saja. Selanjutnya, kepribadian dan emosi dalam bekerja. Individu 1 santai dalam melakukan setiap pekerjaan,
menerima setiap saran dan masukan. Individu 2 santai dalam melakukan setiap pekerjaan, menerima setiap saran dan masukan. Individu 3 selalu antusias dalam melakukan pekerjaan, menerima setiap saran dan masukan. Individu 4 santai dalam melakukan setiap pekerjaan dan menerima setiap saran dan masukan. Individu 5 selalu antusias dalam melakukan pekerjaan dan menerima setiap saran dan masukan. Individu 1, 2, dan 4 memiliki kesamaan tipe kepribadian, yaitu melakukan pekerjaannya dengan santai sehingga mereka tidak pernah merasa menderita karena waktu. Sedangkan individu 3 dan 5 mereka antusias dalam melakukan pekerjaannya. Mereka bergerak dengan cepat dalam setiap pekerjaan dan merasa tidak sabar pada beberapa peristiwa serta tidak dapat menikmati waktu luangnya. Sedangkan mengenai emosi dalam bekerja, kelima individu memiliki kesamaan, yaitu dapat mengontrol emosinya. Mereka dapat menerima setiap saran dan masukan baik dari atasan maupun dari rekan kerja dengan baik tanpa melibatkan emosi dan tanpa merasa benar dalam melakukan setiap pekerjaan. Selanjutnya, persepsi dan pengambilan keputusan. Individu 1 memiliki persepsi menilai seseorang berdasarkan kelompok dan atau organisasi orang tersebut. Contohnya, apabila orang tersebut berorganisasi dengan orang-orang jahat, maka individu 1 akan menganggap bahwa orang tersebut juga jahat. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, individu 1 cenderung lebih tenang dan santai dalam menyelesaikan setiap masalah sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Individu 2 mempunyai persepsi bagi seseorang yang ditemuinya dengan menelusuri terlebih dahulu seseorang tersebut secara detail. Dia tidak melihat seseorang berdasarkan apa yang ia lihat pertama kali ataupun berdasarkan kelompok atau organisasinya, tetapi ia menilai seseorang dengan menelusuri terlebih dahulu seseorang tersebut secara mendetail. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, individu 2 selalu mengutamakan musyawarah tanpa membawa emosi untuk mencari jalan keluar yang akhirnya dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Individu 3 mempunyai persepsi terhadap seseorang yang sama dengan individu 2, yaitu dengan menelusuri latar belakang orang baru tersebut secara detail. Sedangkan dalam hal pengambilan keputusan, individu 2 menyelesaikan setiap masalahnya dengan tenang dan yakin, sehingga tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja sesuai dengan job desk pekerjaannya pada perusahaan, yaitu seorang admin yang diharuskan teliti dan detail dalam setiap pengambilan keputusan. Individu 4 mempunyai persepsi yang sama seperti individu 2 dan 3, yaitu menelusuri terlebih dahulu latar belakang orang baru secara mendetail. Dan dalam pengambilan keputusan, individu 4 menyelesaikan setiap masalahnya dengan terukur dan terarah. Maksudnya adalah individu 4 selalu memperhitungkan terlebih dahulu
hal-hal yang akan ia putuskan dalam pekerjaannya. Individu 5 memiliki persepsi menilai orang baru berdasarkan apa yang ia lihat pertama kali. Jadi, apabila orang baru tersebut menunjukkan hal yang baik pada saat awal bertemu, maka ia memiliki persepsi bahwa orang tersebut adalah orang baik. Atau apabila dalam hal penampilan orang tersebut rapih, maka persepsi individu 5 terhadap orang tersebut adalah orang tersebut orang yang rapih. Dan dalam pengambilan keputusan, individu 5 mencari solusi dan pengambilan keputusan tidak dari sebelah pihak. Artinya dalam pengambilan keputusan, individu 5 hampir sama dengan individu 2. Mereka mencari solusi dan mengambil keputusan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam perusahaan ini contohnya adalah dalam berhubungan dengan nasabahnya. Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka dengar dari nasabah dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Sekian video dari saya, Lita Verina Irsanita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.